Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Fadila Sihombing dengan NIM 230705094. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari array, stack, queue, linked list, tree, dan graph. Langsung saja, kelebihan utama dari array. Yang pertama, akses data cepat melalui indeks. Array memungkinkan pengaksesan elemen dengan menggunakan indeks, yang memungkinkan kita mengakses elemen secara langsung tanpa harus mengiterasi atau memeriksa elemen lainnya. Ini membuat operasi pencarian data sangat cepat. Yang kedua, efisiensi memori dengan penyimpanan berurutan. Elemen-elemen dalam array disimpan secara berurutan di dalam memori. Ini memungkinkan alokasi memori yang efisien karena array tidak memerlukan struktur tambahan, seperti pointer di linked list. Pengelolaan memori juga lebih sederhana karena data disimpan dalam blok yang berdekatan. Yang ketiga, pengelompokan data sejenis dalam satu struktur. Array memungkinkan kita untuk menyimpan banyak elemen dengan tipe data yang sama dalam satu wadah. Ini memudahkan pengelompokan data jenis yang sangat bermanfaat ketika data memiliki hubungan atau tujuan yang sama, misalnya array angka atau array string. Kemudian yang keempat, mudah diiterasi untuk pencarian atau manipulasi data. Array memudahkan proses iterasi atau melalui loop, misalnya untuk membaca, mencari, atau memanipulasi data. Karena data disusun secara terurut, kita bisa mengakses dan memodifikasi elemen secara efisien. Kemudian yang kelima, dasar struktur data lain seperti stack dan queue. Array sering digunakan sebagai dasar untuk membangun struktur data yang lebih kompleks seperti stack dan queue. Elemen dalam array bisa ditambahkan atau dihapus sesuai dengan logika struktur data tersebut, atau LIFO untuk stack, FIFO untuk queue. Yang keenam, operasi matematis sederhana pada elemen-elemen. Karena elemen dalam array disimpan berurutan dan memiliki tipe data yang sama, melakukan operasi matematis atau statistik pada array, seperti penjumlahan atau rata-rata, menjadi sangat mudah. Elemen-elemen array bisa diakses langsung dan diproses tanpa memerlukan angka tambahan. Kemudian yang terakhir, konsistensi tipe data mengurangi kesalahan tipe data. Semua elemen dalam array memiliki tipe data yang sama. Ini mengurangi kemungkinan kesalahan tipe data yang dapat terjadi jika ada pencampuran tipe data dalam struktur data yang lebih fleksibel, seperti list yang dapat menampung berbagai tipe data. Hal ini membuat array lebih aman dan konsisten dalam penggunaan data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan utama dari stack. Yang pertama yaitu LIFO, last in first out. Stack memiliki prinsip LIFO, yaitu elemen terakhir yang dimasukkan atau push akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan atau pop. Hal ini memudahkan untuk mengakses elemen yang baru saja dimasukkan. Sangat berguna dalam situasi di mana urutan eksekusi terakhir sangat penting, seperti dalam pemrosesan undo atau redo atau algoritma rekursif. Kemudian yang kedua, manajemen memori sederhana. Stack memiliki memori dengan cara yang sederhana karena elemen baru selalu ditambahkan di atas elemen sebelumnya atau push, dan elemen yang telah selesai digunakan dihapus atau pop. Dengan cara ini, memori yang digunakan untuk elemen yang sudah tidak diperlukan bisa otomatis dibersihkan, sehingga meminimalkan pemborosan memori. Kemudian yang ketiga, penggunaan pada rekursi. Stack sangat efisien dalam menangani rekursi. Ketika suatu fungsi dipanggil, informasi mengenai fungsi tersebut disimpan dalam stack, seperti parameter dan variabel lokal. Ketika fungsi selesai dipanggil, informasi tersebut dihapus dari stack. Ini memungkinkan sistem untuk melacak jalur eksekusi dalam pemrograman rekursif dan menjaga urutan panggilan. Selanjutnya yang keempat, pengimplementasian undo atau redo. Stack sangat berguna dalam implementasi fitur undo dan redo di aplikasi seperti pengolah kata atau perangkat lunak desain grafis. Setiap tindakan yang dilakukan pengguna, misalnya mengetik atau menggambar, disimpan dalam stack. Ketika pengguna ingin membatalkan tindakan atau undo, elemen terakhir dari stack dihapus dan dipulihkan ke kondisi sebelumnya. Kemudian yang terakhir, penanganan ekspresi matematika.
Stack juga digunakan untuk evaluasi ekspresi matematika seperti dalam konversi notasi infix, notasi standar seperti A tambah B, ke postfix notasi yang lebih mudah diproses oleh komputer, seperti AB+. Dalam algoritma ini, stack digunakan untuk menyimpan operator sementara, memungkinkan pemrosesan operator sesuai urutan yang benar dan efisien. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan utama Q. Yang pertama yaitu FIFO, first in first out. Q mengikuti prinsip FIFO yang berarti elemen pertama yang dimasukkan atau NQ dalam elemen pertama yang dikeluarkan atau DQ. Ini sangat berguna untuk situasi di mana urutan eksekusi harus dijaga, seperti dalam antrian pelanggan atau pemrosesan data secara berurutan. Dengan cara ini tidak ada elemen yang terlewat dalam proses. Kemudian yang kedua, manajemen tugas berurutan. Q cocok digunakan untuk tugas yang memerlukan pemrosesan berurutan seperti pemrograman tugas atau event driver systems. Misalnya dalam pemrosesan data atau penjadwalan tugas, elemen atau tugas harus diproses sesuai urutan kedatangan tanpa melompati satupun tugas yang lebih dulu masuk. Kemudian yang ketiga, implementasi struktur data lain. Q digunakan dalam algoritma seperti Breadth First Search atau BFS yang mencari jalur terpendek dalam graf atau tree. Dalam BFS, node atau elemen diproses secara level by level, dan Q digunakan untuk menyimpan node yang perlu diproses selanjutnya. Q juga digunakan dalam sistem penjadwalan atau menentukan urutan eksekusi berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang keempat, penggunaan dalam sistem antrian. Q sering digunakan dalam simulasi sistem antrian seperti antrian pelanggan di bank, antrian tugas di printer, atau permintaan layanan di server. Dalam konteks ini, Q menjaga urutan kedatangan elemen dan memastikan elemen yang datang pertama diproses pertama, memastikan keadilan dan efisiensi dalam layanan. Kemudian yang terakhir, efisiensi dalam pemrosesan data asinkron. Q cocok digunakan dalam manajemen sumber daya atau buffer data, terutama dalam sistem yang memerlukan pemrosesan data secara asinkron, misalnya dalam komunikasi antar proses atau antara perangkat keras dan perangkat lunak. Data sering dikirim dan diterima dalam bentuk antrian, memungkinkan pengolahan data yang lebih efisien dan terorganisir. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan utama linked list. Yang pertama yaitu ukuran dinamis. Linked list memiliki ukuran yang dinamis, artinya jumlah elemen yang disimpan dalam linked list bisa berubah sesuai kebutuhan selama eksekusi program. Elemen baru dapat ditambahkan kapan saja tanpa harus mendefinisikan kapasitas sebelumnya seperti pada array, dan elemen bisa dihapus tanpa mempengaruhi elemen lainnya. Kemudian yang kedua, penggunaan memori efisien. Dalam linked list, memori hanya dialokasikan saat elemen baru ditambahkan. Ini berbeda dengan array yang memiliki kapasitas tetap yang dapat menyebabkan pemborosan memori jika array terlalu besar atau kurang optimal. Setiap node pada linked list dialokasikan secara individual, sehingga memori yang digunakan akan lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan data yang ada. Kemudian yang ketiga, mudah untuk insert atau delete. Linked list memungkinkan operasi insert dan delete elemen dengan efisien tanpa memerlukan pemindahan elemen lainnya seperti yang terjadi pada array. Untuk menambah atau menghapus elemen, hanya perlu mengubah pointer pada node terkait yang menghindari overhead besar dalam pemrosesan dibandingkan array. Tidak ada waste space, karena linked list hanya menyimpan elemen sesuai kebutuhan dan tidak memerlukan alokasi ruang tambahan, atau seperti yang terjadi pada array yang dideklarasikan dengan kapasitas tertentu. Tidak ada pemborosan memori, setiap node hanya berisi data dan pointer, yang lebih efisien dalam hal penggunaan ruangan. Kemudian yang terakhir, implementasi struktur data lain. Linked list sering digunakan sebagai dasar untuk implementasi struktur data yang lebih kompleks seperti stack, queue, dan graph. Struktur ini memanfaatkan sifat dinamis dan kemampuan untuk dengan mudah menambah atau menghapus elemen di tengah-tengah daftar yang diberikan oleh linked list. Misalnya, dalam implementasi stack atau queue, linked list memungkinkan penambahan atau penghapusan elemen dari ujung tanpa mengubah struktur data lainnya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan utama tree. Yang pertama, struktur hierarki. Tree adalah struktur data yang ideal untuk mempresentasikan data yang memiliki hubungan hierarkis atau berjenjang, di mana setiap elemen atau node
memiliki satu induk atau parent, dan bisa memiliki banyak anak atau children. Contohnya struktur organisasi perusahaan, sistem file di komputer, atau kategori produk dalam e-commerce. Karena sifat hierarkisnya, kita bisa dengan mudah memodelkan dan mengelola data yang memiliki level atau tingkatan tertentu. Kemudian yang kedua, efisien untuk pencarian dan pengurutan. Tree terstruktur, seperti binary search tree, memungkinkan pencarian, penambahan, dan penghapusan elemen dilakukan dengan lebih cepat dibandingkan dengan struktur data linear seperti array atau linked list. Dalam binary search tree atau BST, misalnya, pencarian elemen dilakukan dengan membandingkan nilai pada setiap node dan berpindah ke cabang kiri atau kanan, yang memungkinkan pencarian dilakukan dalam waktu O log n dalam pohon seimbang. Demikian pula pengurutan elemen dalam tree juga lebih efisien dibandingkan array, terutama pada pohon terurut. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan dalam struktur data lain. Tree digunakan sebagai dasar untuk berbagai struktur data lainnya yang lebih kompleks. Beberapa contoh penggunaannya adalah binary search tree atau BST untuk operasi pencarian dan pengurutan yang efisien. Kemudian heap, struktur data yang digunakan dalam algoritma pengurutan seperti heap sort dan dalam implementasi struktur prioritas. Kemudian tree, pohon yang digunakan dalam pencarian dan penyimpanan string. Misalnya, pencarian kata dalam kamus atau autocomplete. Struktur data ini memungkinkan operasi yang lebih efisien untuk masalah tertentu seperti pencarian cepat, pengurutan, atau penyimpanan data hierarkis. Kemudian manajemen data besar. Tree memungkinkan pengelolaan data dalam jumlah besar dengan cara yang lebih terorganisir. Dengan struktur data pohon, kita dapat membagi data menjadi subbagian yang lebih kecil, subpohon atau subpohon, membuatnya lebih mudah diakses, dikelola, dan diproses. Misalnya dalam database, tree digunakan untuk indeks data sehingga pencarian data yang besar dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus memeriksa setiap elemen satu persatu. Kemudian yang kelima, memudahkan traversal. Tree memiliki beberapa metode traversal yang memungkinkan kita untuk mengakses dan memproses elemen-elemen dalam pohon secara terstruktur. 3 metode traversal dasar adalah yang pertama, preorder traversal, yaitu mengunjungi node sebelum anak-anaknya atau root left right. Kemudian inorder traversal, mengunjungi anak kiri, root, lalu anak kanan. Ini sangat berguna untuk pengurutan elemen dalam binary search tree. Kemudian yang ketiga, postorder traversal, yaitu mengunjungi anak-anak terlebih dahulu sebelum node itu sendiri, left right root. Metode traversal ini mempermudah manipulasi atau pencarian data dalam pohon secara sistematis dan teratur, baik untuk pencarian elemen, pengurutan data, atau proses lain yang melibatkan seluruh struktur tree. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan utama dari graph. Yang pertama yaitu representasi hubungan kompleks. Graph sangat baik untuk mempresentasikan hubungan atau koneksi antara objek-objek yang kompleks. Dalam graph, objek digambarkan sebagai node atau vertex, dan hubungan antar objek digambarkan sebagai edge atau sisi. Ini memungkinkan representasi hubungan yang lebih fleksibel dan kompleks seperti hubungan sosial, misalnya pertemanan dalam jejaring sosial, route transportasi, atau misalnya jalan antara kota, atau aliran data dalam jaringan komputer. Dengan graph, kita bisa menggambarkan dan menganalisis berbagai jenis hubungan yang tidak dapat dilakukan oleh struktur data linear seperti array atau linked list. Kemudian yang kedua, fleksibel dalam struktur data. Graph merupakan struktur data non-linear yang sangat fleksibel, berbeda dengan struktur data seperti array atau linked list yang memiliki urutan yang jelas. Graph memungkinkan representasi data yang lebih bebas dan dinamis. Node dalam graph bisa saling terhubung dalam berbagai cara. Satu node bisa terhubung dengan banyak node lainnya, baik dalam arah yang sama atau graf berarah, atau dua arah, yaitu graf tidak berarah. Fleksibilitas ini memungkinkan graph digunakan untuk berbagai jenis aplikasi yang membutuhkan representasi data yang lebih kompleks dan saling terhubung. Kemudian yang ketiga, optimasi root
dan jalur. Grep sangat berguna untuk masalah yang melibatkan pencarian jalur, seperti menemukan jalur terpendek atau optimal di antara dua titik. Dalam aplikasi seperti navigasi GPS atau pencarian route dalam jaringan transportasi, Grep digunakan untuk mewakili route dan interaksi dan algoritma seperti Dijkstra atau A-Search digunakan untuk mencari jalur terpendek atau dua titik. Keberagaman cara menghubungkan node memungkinkan Grep atau menemukan solusi untuk masalah optimasi route dengan cara yang efisien. Kemudian yang keempat, analisis jaringan. Grep digunakan secara luas dalam analisis jaringan seperti jaringan komputer, jaringan sosial, atau jaringan transportasi. Dalam jaringan komputer, Grep digunakan untuk menganalisis aliran data antara perangkat. Dalam jaringan sosial, Grep memungkinkan analisis hubungan antar individu, misalnya mencari teman terdekat atau influencer. Dalam jaringan transportasi, Grep membantu untuk merancang route atau menganalisis efisiensi jalur yang ada. Analisis ini melibatkan penghitungan jarak, pemodelan konektivitas, dan optimasi jalur. Kemudian yang terakhir, pemanfaatan dalam algoritma. Grep digunakan dalam berbagai algoritma penting yang memecahkan masalah seperti pencarian, pengurutan, dan optimasi. Beberapa algoritma terkenal yang bekerja dengan Grep antara lain yaitu DFS, Depth First Search. Algoritma untuk menjelajahi Grep secara mendalam digunakan untuk pemecahan masalah seperti penentuan komponen terhubung atau pemrograman topologis. Kemudian yaitu BFS, Breadth First Search, yaitu algoritma untuk menjelajahi Grep secara luas, ideal untuk menemukan jalur terpendek dalam Grep tanpa bobot. Kemudian yang ketiga, Dijkstra's algorithm digunakan untuk menemukan jalur terpendek dari satu node ke node lainnya dalam Grep berbobot positif. Grep dalam algoritma ini sangat penting untuk menyelesaikan masalah di dunia nyata yang melibatkan analisis hubungan dan pencarian sosial optimal dalam jaringan yang kompleks. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa kekurangan dari array. Yang pertama yaitu ukurannya tetap. Salah satu kekurangan utama array adalah ukurannya yang tetap dan harus ditentukan saat pembuatan. Setelah array dideklarasikan dengan ukuran tertentu, kita tidak bisa mengubah jumlah elemen yang dapat disimpan dalam array. Jika jumlah data yang perlu disimpan lebih banyak atau lebih sedikit dari kapasitas array, kita harus membuat array baru dengan ukuran yang sesuai yang dapat menyebabkan overhead dalam pengelolaan memori. Kemudian yang kedua, inefisien untuk insert atau delete. Array memiliki kekurangan dalam hal efisien saat melakukan operasi insert atau penambahan atau delete, yaitu penghapusan elemen, terutama jika elemen perlu ditambahkan atau dihapus di posisi tengah atau depan array. Setiap kali elemen ditambahkan atau dihapus, elemen-elemen lain dalam array yang terletak setelah posisi tersebut harus digeser untuk memberi ruang atau penutup kekosongan. Proses ini memakan waktu terutama untuk array yang besar karena memerlukan waktu O atau N dalam kasus terburuk. Ketiga, pemborosan memori. Jika array dideklarasikan dengan ukuran yang terlalu besar dan hanya sebagian kecil dari kapasitas yang terpakai, ini bisa menyebabkan pemborosan memori. Memori yang teralokasi untuk elemen-elemen yang tidak digunakan tetap ada. Ini tidak efisien. Selain itu, jika array tidak cukup besar untuk menampung semua elemen, maka perlu dibuat array baru, yang juga bisa menyebabkan pemborosan ruang dan waktu dalam pengelolaan. Kemudian yang keempat yaitu hanya tipe data yang sama. Array dalam banyak bahasa pemrograman hanya dapat menyimpan elemen-elemen yang memiliki tipe data yang sama, misalnya hanya integer atau hanya string. Hal ini membuat array kurang fleksibel ketika kita perlu menyimpan berbagai jenis data dalam satu struktur. Untuk menyimpan data yang memiliki tipe yang berbeda-beda, kita harus menggunakan struktur data lain seperti objek atau tuple yang bisa mengatasi masalah ini dengan lebih fleksibel. Kemudian yang terakhir, sulit penambahan di tengah. Karena array memiliki struktur yang berurutan, menambahkan elemen di tengah array menjadi tidak efisien. Untuk memasukkan elemen baru pada posisi tertentu, semua elemen setelah posisi tersebut harus digeser ke kanan, karena untuk memberikan ruang bagi elemen baru. Proses penggeseran ini memakan waktu dan tidak efisien, apalagi jika array tersebut sangat besar. Hal ini membuat array kurang ideal untuk aplikasi yang sering membutuhkan penambahan atau penghapusan elemen di tengah struktur data.
Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa kekurangan dari stack. Yang pertama yaitu akses terbatas. Stack hanya memungkinkan akses ke elemen yang terakhir dimasukkan atau paling atas, mengikuti prinsip LIFO, last in first out. Ini berarti kita tidak bisa mengakses elemen yang lebih lama tanpa terlebih dahulu mengeluarkan elemen-elemen yang baru. Kemudian yang kedua, ukuran terbatas. Jika stack diimplementasikan menggunakan array, kapasitasnya terbatas oleh ukuran array yang telah ditentukan. Ketika kapasitas penuh, stack dapat menampung lebih banyak elemen kecuali kapasitasnya diperbesar, yang dapat memerlukan alokasi ulang memori. Yang ketiga, tidak efisien untuk pencarian. Stack ini dirancang untuk pencarian elemen yang ada di tengah. Untuk menemukan elemen tertentu, kita harus mengeluarkan elemen dari atas satu persatu hingga menemukan yang dicari atau yang tidak efisien. Keempat, overhead pada rekursi. Dalam penggunaan rekursi, stack menyimpan informasi setiap panggilan fungsi, dan jika rekursi terlalu dalam, stack bisa penuh dan menyebabkan stack overflow. Ini terjadi karena ruang terbatas pada stack untuk menampung semua panggilan fungsi yang belum selesai. Kemudian yang terakhir, kesulitan dalam penambahan di tengah. Stack mengikuti prinsip LIFO, yang berarti elemen hanya dapat ditambahkan atau dihapus di bagian atas. Tidak ada cara untuk menambah atau menghapus elemen di posisi tengah stack, menjadikannya tidak fleksibel untuk operasi yang melibatkan elemen di tempat lain selain atas. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa kekurangan dari queue. Yang pertama yaitu akses terbatas. Queue mengikuti prinsip FIFO, first in first out, yang berarti kita hanya bisa mengakses elemen yang berada di depan front queue. Untuk mengakses elemen lainnya, kita harus mengeluarkan elemen-elemen di depan terlebih dahulu. Ini membatasi fleksibilitas dalam akses data karena elemen yang lebih belakang tidak bisa diakses langsung tanpa menggunakan elemen yang lebih depan dikeluarkan. Kemudian yang kedua, ukuran terbatas. Jika queue diimplementasikan menggunakan array statis, kapasitasnya terbatas pada ukuran array yang sudah ditentukan. Jika jumlah elemen yang perlu disimpan lebih besar daripada kapasitas yang tersedia, kita perlu membuat array baru dengan kapasitas yang lebih besar dan menyalin data, yang bisa memakan waktu dan menyebabkan overhead. Kemudian yang ketiga, inefisien untuk pencarian. Queue tidak cocok untuk operasi pencarian karena elemen-elemen harus diproses dalam urutan mereka dimasukkan. Untuk menemukan elemen tertentu, kita perlu memeriksa satu persatu dari depan ke belakang, yang memakan waktu O atau N dalam kasus terburuk. Ini menjadikan queue tidak efisien untuk pencarian elemen tertentu, terutama jika queue berukuran besar. Kemudian yang keempat adalah masalah waste space. Pada implementasi queue menggunakan array, setelah melakukan operasi dequeue atau penghapusan elemen di depan, ruang memori di depan tetap kosong dan tidak bisa digunakan untuk elemen baru. Meskipun ada ruang yang tersedia di belakang array, hal ini dapat menyebabkan pemborosan memori. Karena meskipun ada ruang yang cukup di array, ruang tersebut tidak dimanfaatkan. Kemudian yang terakhir, tidak mendukung operasi di tengah. Queue hanya memungkinkan operasi pada dua ujungnya. Elemen bisa ditambahkan di belakang atau NQ dan diambil dari depan atau DQ. Oleh karena itu tidak ada dukungan untuk menambah atau menghapus elemen di posisi tengah. Ini membatasi fleksibilitas queue jika dibutuhkan operasi yang lebih kompleks seperti menambah atau menghapus elemen pada posisi lain di dalam struktur. Saya akan menjelaskan beberapa kekurangan dari linked list. Yang pertama yaitu akses lambat. Untuk mengakses elemen dalam linked list, kita harus melakukannya secara berurutan mulai dari elemen pertama atau head dan melanjutkan hingga elemen yang dicari ditemukan. Ini disebut traversal. Tidak seperti array di mana kita dapat mengakses elemen langsung melalui indeks, linked list membutuhkan waktu O atau N untuk mencari elemen tertentu, terutama pada linked list yang sangat panjang. Kedua, memori yang lebih banyak. Setiap elemen dalam linked list tidak dapat hanya menyimpan data, tetapi juga membutuhkan memori tambahan untuk menyimpan pointer yang mengarah ke elemen berikutnya atau sebelumnya. Pada doubly linked list, ini membuat penggunaan memori lebih besar dibandingkan dengan array, di mana elemen disimpan secara berurutan dan hanya membutuhkan satu ruang untuk data saja. Kemudian yang ketiga, kompleksitas implementasi. Operasi seperti insert dan delete pada linked list lebih rumit dibandingkan dengan array. Untuk menambah atau menghapus elemen di posisi tertentu, kita harus menavigasi list dan memperbarui pointer
dengan hati-hati. Ini membutuhkan penanganan pointer yang tepat agar tidak terjadi kebocoran memori atau kesalahan dalam struktur data. Proses ini lebih kompleks dibandingkan dengan array, di mana penambahan atau penghapusan hanya melibatkan pergeseran elemen. Kemudian yang keempat yaitu tidak efisien untuk mengakses random. Linked list tidak menemukan akses acak atau random access, yang berarti kita tidak bisa langsung mengakses elemen berdasarkan indeks seperti pada array. Untuk mengakses elemen tertentu, kita harus melakukan traversal dari elemen pertama hingga mencapai elemen yang diinginkan. Hal ini membuat linked list tidak efisien jika aplikasi membutuhkan banyak operasi akses acak atau pencarian elemen berdasarkan indeks. Kemudian yang terakhir, overhead pada penyusunan memori. Linked list memerlukan alokasi memori untuk setiap elemen secara terpisah karena setiap node berisi data dan pointer atau dua pointer dalam doubly linked list. Ini menyebabkan overhead tambahan dalam pengelolaan memori karena alokasi memori untuk setiap node perlu dilakukan secara dinamis yang dapat mengarah pada fragmentasi memori atau pemborosan memori jika jumlah node sangat banyak. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa kekurangan dari tree. Yang pertama yaitu kompleksitas implementasi. Implementasi pohon atau tree lebih rumit dibandingkan dengan struktur data lain seperti array atau linked list. Ini karena pohon memiliki banyak cabang dan hubungan antar elemen yang harus dikelola secara hati-hati, terutama dalam pohon biner yang melakukan penanganan dua anak per node. Struktur yang lebih kompleks ini menambah kesulitan dalam pembuatan, pemeliharaan, dan pengoperasian struktur pohon. Yang kedua, penggunaan memori lebih banyak. Setiap node pada pohon membutuhkan lebih banyak memori dibandingkan dengan struktur data linear seperti array atau linked list. Selain menyimpan data, setiap node biasanya juga menyimpan pointer untuk anak kiri dan anak kanan atau pohon pada biner, atau lebih banyak pointer untuk jenis pohon lainnya. Hal ini menyebabkan pengguna memori lebih tinggi karena memerlukan alokasi ruang tambahan untuk setiap pointer. Yang ketiga, pencarian bisa lambat. Jika pohon tidak terjaga keseimbangannya, pencarian elemen dalam pohon bisa menjadi sangat lambat. Misalnya pada pohon biner yang tidak seimbang, seperti pohon yang mirip dengan daftar linear. Pencarian elemen dapat memakan waktu O atau N, di mana N adalah jumlah elemen dalam pohon. Untuk pohon yang seimbang, pencarian biasanya lebih efisien, O atau log N. Tetapi menjaga keseimbangan pohon menjadi hal yang krusial untuk memastikan kinerja tetap optimal. Kemudian yang keempat, pemeliharaan struktural. Dalam satu tantangan utama dalam penggunaan pohon adalah pemeliharaan keseimbangannya. Agar operasi seperti pencarian, penyisipan, dan penghapusan tetap efisien, pohon harus dijaga dalam kondisi seimbang, di mana tinggi pohon tetap rendah. Dalam pohon yang tidak seimbang, operasi dapat menjadi sangat lambat. Oleh karena itu, struktur pohon sering memerlukan algoritma khusus untuk memastikan keseimbangan. Misalnya pohon AVL, AVL atau pohon merah hitam. Kemudian yang terakhir, traversal yang rumit. Traversal atau penelusuran pohon bisa lebih kompleks dibandingkan dengan struktur data lainnya. Terdapat beberapa metode traversal pohon seperti preorder, inorder, atau postorder untuk pohon biner. Dan memilih metode yang tepat tergantung pada tujuan operasi. Traversal ini bisa memakan waktu lebih lama dan membutuhkan lebih banyak langkah dibandingkan dengan struktur data linear yang lebih sempurna seperti array atau linked list yang memiliki metode traversal yang lebih langsung. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan beberapa kekurangan dari grep. Yang pertama yaitu kompleksitas implementasi. Implementasi grep lebih rumit dibandingkan dengan struktur data lainnya seperti array atau linked list. Ini karena grep memiliki banyak komponen seperti simpul atau nodes dan tepi atau edges yang menghubungkannya, dan bisa bersifat terarah atau direct atau tidak terarah undirect dengan hubungan yang bisa memiliki bobot. Pengelolaan hubungan antara elemen-elemen ini memerlukan struktur data khusus seperti matriks kedekatan, adjacency matrix, atau daftar kedekatan, adjacency list, yang menambah kompleksitas dalam implementasi dan pemeliharaannya. Yang kedua, penggunaan memori tinggi. Grep memerlukan lebih banyak memori dibandingkan dengan struktur data linear seperti array atau linked list. Setiap simpul dalam grep harus menyimpan informasi tentang dirinya sendiri serta informasi mengenai koneksinya ke simpul lain melalui tepi. Pada grep yang besar dengan
banyak simpul dan tepi. Ini dapat menyebabkan penggunaan memori yang sangat tinggi, terutama jika grabnya sangat padat atau jika tepi memiliki bobot atau atribut tambahan. Kemudian yang ketiga, kesulitan dalam traversal. Traversal pada grab bisa sangat kompleks, terutama ketika grab memiliki banyak simpul dan tepi. Traversal seperti Depth First Search atau DFS atau Breadth First Search atau BFS membutuhkan penanganan kondisi seperti siklus, simpul yang telah dikunjungi dan pengelolaan struktur data tambahan, misalnya stick atau queue. Jika grab sangat besar, traversal bisa memakan waktu dan memerlukan penyimpanan ekstra atau menghindari pencarian yang berulang-ulang yang membuat proses traversal menjadi lebih sulit dan mahal secara komputasi. Kemudian yang keempat, kesulitan dalam pencarian jalur. Pencarian jalur dalam grab, terutama pada grab yang sangat besar atau padat, bisa sangat sulit dan memakan waktu besar. Algoritma pencarian jalur seperti Dijkstra's algorithm atau A-algorithm memerlukan perhitungan yang intensif, apalagi jika grab tersebut tidak terstruktur dengan baik. Pencarian jalur pada grab memiliki banyak simpul dan tepi bisa membutuhkan banyak iterasi dan memori untuk menemukan jalur terpendek atau optimal yang membuatnya tidak efisien pada grab dengan ukuran besar. Kemudian yang kelima, memerlukan algoritma khusus. Banyak operasi di grab seperti pencarian jalur, deteksi siklus, atau mencari komponen terhubung memerlukan algoritma yang lebih rumit dan khusus dibandingkan dengan struktur data lain. Algoritma tersebut seringkali lebih sulit dipahami dan implementasikan dibandingkan dengan operasi dasar pada array atau linked list dan memerlukan pemahaman mendalam tentang teori grab. Ini membuat pengoperasian grab menjadi lebih menantang dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk merancang solusi efisien. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya tentang kelebihan dan kekurangan dari array, stack, queue, linked list, tree, dan grab. Dalam Python, array dan list adalah dua tipe data yang berbeda. Meskipun keduanya digunakan untuk menyimpan elemen-elemen dalam bentuk berurutan, list dan array itu berbeda. Kalau tipe data list adalah bawaan Python dan dapat menyimpan berbagai tipe data, misalnya integer, float, string, dan lain-lain dalam satu list. List di Python bersifat dinamis, ukurannya dapat berubah dan kita dapat menambahkan atau menghapus elemen kapan saja. Kemudian adalah sintaks pembuatan list cukup sederhana dengan menggunakan tanda kurung siku. Kemudian array. Array di Python itu memerlukan impor dari modul seperti array atau numpy. Dalam array, dari modul array, semua elemen harus memiliki tipe data yang sama, misalnya semua integer atau semua float. Kemudian, array itu lebih efisien dalam penggunaan memori jika dibandingkan dengan list, terutama untuk operasi matematika intensif. Berikut ini adalah contoh kode Python untuk menunjukkan perbedaannya. Nah, pada myList, kita kan dapat melihat bahwa list tersebut dapat menyimpan elemen dengan tipe data yang berbeda. Kemudian pada myArray, kita harus menyertakan tipe data i untuk integer saat membuat array, dan semua elemen di dalam array ini harus berupa integer. Jika kita mencoba memasukkan tipe data yang berbeda, akan terjadi error. Kesimpulannya, list itu fleksibel dalam hal tipe data elemen dan lebih mudah digunakan, sementara array lebih efisien dalam hal penggunaan memori dan cocok untuk operasi dengan elemen bertipe data yang sama. Selanjutnya, kita akan membuktikan apakah pernyataan array adalah struktur data statis dengan ukuran memori yang tetap meskipun array tidak terisi penuh. Baik, kita bisa mencoba menambah dan menghapus elemen dari array. Setelah setiap operasi, kita akan memeriksa ukuran memori array menggunakan sys get syself. Pada prinsipnya, jika array di Python benar-benar statis, maka ukuran memori yang digunakan seharusnya tetap, baik setelah menambah maupun menghapus elemen. Mari kita lihat kode berikut. Nah, di sini ada array awal, yaitu membuat array atau myArray dengan elemen bertipe integer. Kemudian penambahan elemen, menambah 5 elemen baru ke dalam array menggunakan extend. Kemudian memeriksa ukuran memori setelah penambahan. Kemudian penghapusan elemen, menghapus 3 elemen dari array menggunakan pop. Dan memeriksa ukuran memori setelah penghapusan.
Nah, analisis hasil equationnya jika setelah menambahkan elemen, ukuran memori array bertambah, dan setelah menghapus elemen, ukuran memori berkurang. Maka ini berarti array Python tidak benar-benar statis dan dari segi ukuran memori. Jika ukuran memori tetap setelah penambahan dan penghapusan elemen, maka ini akan menunjukkan bahwa array bersifat lebih statis. Tetapi ini jarang terjadi di Python. Jika kita memperhatikan hasil eksekusi kode yang ada di atas, kemungkinan yang akan kita lihat yaitu yang pertama untuk ukuran memori. Ukuran memori bertambah setelah penambahan elemen. Ketika kita menambahkan elemen baru ke array menggunakan extend, ukuran memori array bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa array di Python tidak bersifat statis karena ukuran memori berubah untuk mengakomodasi elemen tambahan. Kemudian yang kedua itu ukuran memori tetap atau berkurang setelah penghapusan elemen. Setelah penghapusan elemen, ukuran memori dapat berkurang atau tetap sama. Jika ukurannya tetap, maka kemungkinan Python hanya mengosongkan slot untuk elemen yang dihapus tanpa mengurangi alokasi memori. Namun, jika ukuran berkurang, berarti Python mengurangi penggunaan memori sesuai jumlah elemen. Nah, pendapat saya dari hasil eksekusi ini dapat disimpulkan bahwa array di Python tidak memiliki sifat statis sepenuhnya. Ini berarti bahwa ukuran memori array tidak tetap dan dapat berubah atau berkurang berdasarkan jumlah elemen yang disimpan. Ini juga berarti array Python memiliki sifat yang mirip dengan list. Dari segi fleksibilitas, ukuran memori meskipun array menggunakan tipe data tetap, misalnya hanya integer atau float. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu pernyataan awal yang menyebutkan bahwa array adalah struktur data statis dengan ukuran memori tetap tidak berlaku untuk array di Python. Hal ini berbeda dengan array di bahasa pemrograman seperti C atau Java, di mana array bersifat statis dan ukuran memori benar-benar tetap setelah dialokasikan. Array di Python menunjukkan fleksibilitas dalam hal alokasi memori, menjadikannya lebih dinamis daripada array dalam bahasa-bahasa tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.